Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 2012123371 dari lokal I3L. Di sini saya akan mereview atau mempresentasikan buku Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktek oleh Dr. Sri Marmuah MPD. Adapun pembahasannya itu mencakup pengertian administrasi pendidikan. Yang kedua, latar belakang diperlukan administrasi pendidikan. Yang ketiga, tujuan administrasi pendidikan. Yang keempat, fungsi administrasi pendidikan. Yang kelima, ruang lingkup administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan menurut Hadri Nawawi. Administrasi pendidikan adalah serangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakannya dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan normal. Pengertian administrasi menurut Robert E. Wilson. Administrasi pendidikan adalah koordinasi kekuatan penting untuk pengajaran yang lebih baik bagi seluruh anak-anak di dalam organisasi sekolah atau mencapai tujuan dan menjamin pencapaian tujuan. Yang selanjutnya yaitu latar belakang diperlukan administrasi pendidikan. Ada beberapa poin. Yang pertama, pengaturan. Yang kedua, penataan. Yang ketiga, kebutuhan informasi. Adapun yang dimaksud dengan pengaturan adalah administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut. Yang dimaksud dengan penataan adalah data pendidikan yang terdapat di sekolah sangat banyak macam dan jenisnya. Ada yang bersifat relatif tetap dan ada yang selalu berubah. Yang kelima yaitu yang kebutuhan informasi. Yang dimaksud dengan kebutuhan informasi adalah dalam bidang pendidikan kebutuhan informasi mulai dari data lembaga, sarana kurikulum, sampai dengan data asal dan kondisi ekonomi siswa sangat diperlukan baik oleh perorangan mau lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta maupun untuk kepentingan penelitian mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan. Sergiovanni dan Server menyebutkan 4 tujuan administrasi, yaitu yang pertama efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, yang keempat kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Sebagai contoh, sekolah mempunyai fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada fungsi penggerakan atau actuation, yang keempat ada controlling atau pengawasan. Yang dimaksud dengan planning atau perencanaan itu perencanaan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi
dan dianggap syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga, baik perorangan maupun kelompok. Yang dimaksud dengan organizing atau pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan pembentukan hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan fungsi penggerakan atau actuation adalah aktuasi, artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan sepenuh kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan. Yang dimaksud dengan controlling atau pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan dan tindakan-tindakan atau mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya adalah ruang lingkup administrasi. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mempunyai ruang lingkup atau bidang garapan yang luas. Secara lebih rinci, ruang lingkup administrasi pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Ada beberapa poinnya. Yang pertama, administrasi tata laksana sekolah. Yang kedua, administrasi personel guru dan pegawai sekolah. Yang ketiga, administrasi peserta didik. Yang keempat, supervisi pengajaran. Yang kelima, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang keenam, pendirian dan perencanaan bangunan sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.